Jelekong merupakan suatu desa yang dikenal oleh masyarakat sebagai kampus seni dan budaya. Salah satu kesenian yang terdapat di Jelekong adalah seni lukis. Seni lukis diwariskan turun-menurun di desa ini, sehingga kini melukis menjadi salah satu mata pencaharian bagi warganya. Itu dari Mbah Odin almarhum. Itu sekitar tahun 65-70-an masuk ke wilayah Jelekong dan dipelajari sama keluarga, lalu melebar ke masyarakat. Kenapa masyarakat sangat antusias? Itu yang jadi pertanyaan. Karena waktu itu lukisan nilainya mahal. Tahun 90-an lukisan seukuran gini, kurang lebih ya, ukuran 60-80. Ini satu lukisan bisa dihargai 400.000. Di sisi lain harga emas masih harga 15.000. Seorang pelukis Jelekong satu hari bisa membuat 1 atau 2 lukisan. Berarti kebayang 800.000 per hari. Gaji PNS aja sebulan gak segitu. Jadi artinya penghasilan seorang pelukis waktu itu di zamannya sangat besar sekali. Makanya masyarakat berbondong-bondong belajar melukis. Kita punya ilmu dari Mbah Odin terus diamalkan. Ya, buktinya udah lebih dari 1.000 orang mungkin yang belajar di sini. Teman-teman juga banyak yang belajar, akhirnya bisa menafkahi keluarganya juga. Ini dari almarhum Mbah Odin mengamalkan kan. Ada guru saya yang mengamalkan. Nah, sekarang tugas saya lihat anak sekolah, kamu sebelum lulus belajar, targetnya 2 tahun kamu harus bisa jadi uang nih lukisan nih. Itu alhamdulillah itu reguler belajar. Sekarang kan teman-teman bentar lagi pulang datang ke sini belajar melukis di Jelekong itu sangat cepat karena memang pertama itu poin yang sangat baik, lingkungannya lingkungan seni, terus hampir tiap sepanjang jalan kalau ketika mereka main tuh banyak lukisan, terus ketika mereka main melihat progres itu adalah salah satu rangsangan buat mereka untuk belajar. Ketika mereka mulai mau belajar, akhirnya kita arahkan kemana nih, ini anaknya basicnya harusnya ke bagusnya kontemporer atau realis atau kemana gitu. Ketika seseorang bilang bahwa kita nggak punya bakat itu salah. Menurut saya Jelekong itu udah menjadi fakta otentik kan. Masa di satu kampung ada yang punya bakat melukis ribuan orang ataupun bakat-bakat yang lainnya, karena di Jelekong ini ada wayang, ada singadepok, ada pencaksilat, ada angklung, ada ya musik bambu atau tari-tarian itu ada. Hampir 70% atau 60% mempunyai bakat-bakat seni. Dan itu terjadi di Jelekong gitu. Dan ternyata setelah saya kaji bahwa itu mereka terbentuk sama lingkungan, bukan bakat. Karena meren lingkungan anak gitu. Jadi yang satu lihat yang satu, yang satu lihat yang satu, akhirnya banyak. Yang hari awal-awal kan kita bisa langsung dapat uang kan kalau gitu. Harus dijual gitu. Sebenarnya mahnya untuk menyanyikan awal-awal mah gitu. Karena akan itu ngayakinkan di berjalan we. Bagai air mengalir gitu. Akhirnya ya tertarik ya mungkin yang lebih bertahan yang anu aya jiwa seni nah gitu. Area anu ukur jiwa pengrajin manya eta mah bakat butuh ibaratnya kaharti meureun lanjut nah kaharti nyamannya anak loncat. Semakin ganti tahun itu dari tahun ke tahun banyak pergeseran, banyak yang berhenti melukis. Drastis. Permasalahannya sih bukan di pemudanya nggak mau ngelukis, tapi harga lukisannya itu sendiri. Kita kalah di perang pasar. Sebenarnya mah nepi kaki wari gini. Kualatan harga lukisan murah jeung teu menentu. Kadang-kadang aya nu mentalna lain di nu jiwa ieu mah di nu seni gitu. Kadang-kadang manehna aya lowongan PT ge, manehna lari ke PT. Intinya total semuanya pasar untuk kebaikan, untuk masa depan.
bagaimana ekonominya seperti itu, karena memang 90% pelaku di sini itu ya targetnya duit sih, itu bukan hanya kepuasan. Menurut saya yang setiap hari memikirkan bagaimana Jelekong, ya harapan saya Jelekong harus punya ruang yang sangat layak untuk berpameran. Intinya kita itu pameran bukan hanya pameran memamerkan karya kita saja, tapi kita harus bekerja sama juga dengan orang-orang market, bagaimana si para pencinta lukisan itu bisa datang melihat produk kita dengan display yang sangat baik. Kita memperbaiki kualitas, itu cara yang paling ampuh menurut saya. Ya selain itu ya kita sekarang udah mulai kerjasama dengan berbagai akademisi untuk pertukaran ilmu, dan itu ya jadi salah satu cara untuk kita bantu. Saya ingat selalu itu Abah Hodin Rohidin teh mengatakan seperti ini adalah pusaka, ilmu ini harus terus diamalkan.